Selamat pagi adik-adik. Semua. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Iya, semuanya sehat-sehat. Amin. Iya. Yang ada di warga Firdaus semuanya sudah siap? Firdaus mana? Iya, yang ada di mana lagi, Bu? Yang ada Jaitun. Di Jaitun. Ya Jaitun. Ya, yang ada di Maranatha juga semuanya siap. Maranatha. Demikian juga yang ada di Getsemane. Getsemane lo. Ya, adik-adik, di mana saat ini kita masih di bulan Agustus, adalah bulan yang sangat berbahagia bagi bangsa kita, khususnya di hari ulang tahun bangsa kita yang keberapa, Bu? 76. Indonesia sudah merdeka. Kita tetap mencintai bangsa kita, kita tetap mencintai Indonesia. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu kebangsaan yang berjudul Tanah Airku. Yuk, semua dengan sikap tegap, sikap berdiri semuanya. Airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah aku merasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Ya, kita mau serahkan bangsa kita pada Tuhan. Demikian juga kita mau mengawali ibadah sekolah minggu. Kita mau serahkan pada Tuhan dalam doa. Kita angkat pujian, pulihkan negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulih
pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadaku, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kita ulangi dari atas lagi. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadaku, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, semuanya itu karena kasih kemurahan-Mu. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh memuji nama-Mu. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan di hadirat-Mu dapat menjadi doa yang harum. Terlebih kami juga berdoa untuk bangsa kami yang saat ini berulang tahun yang ke-76 tahun. Engkau berkati bangsa kami, Engkau curahkan kedamaian, ketentraman atas bangsa kami. Dan sebentar lagi Tuhan Yesus, kami juga hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui ibadah sekolah minggu pada pagi ini. Kami mau serahkan ibadah pada saat ini sepenuhnya hanya di dalam tangan-Mu. Ampuni banyaknya dosa dan kesalahan kami. Haleluya. Amin. Semuanya penuh sukacita adik-adik. Amin. Oh ya. Ya, semangatnya seperti semangat 45 ya Bu. Ya. Oh, ya. Semangat 45 Pak Ya. Bawi. Di mana setiap kita yang menjadi anak-anak Tuhan, baik yang dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, kakek, nenek, semuanya harus bisa melayani Tuhan. Ya, tidak hanya ini tugasnya bapak-bapak, ini tugasnya ibu-ibu, tidak seperti semuanya bisa melayani Tuhan. Ya, kita semuanya bangkit berdiri, kita pujikan kakek-kakek, nenek-nenek, semuanya melayani Tuhan. Ya. Semua sambil berjoget ya Pak. Iya. Ya.
kakek, nenek, tante, om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani. Sekali lagi kakek lagi yuk. Kakek, nenek, tante, om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Ayo sekali lagi yuk. Kakek, nenek, tante, om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama melayani. Sama-sama lagi yuk. Sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Ya, apapun bentuknya ya Pak ya. Oke. Meskipun masih kecil bisa melayani Tuhan dengan caranya ya Pak. Oke, dengan kemampuannya mereka masing-masing ya. Dengan cara anak-anak ya Pak. Oke. Siapa yang merasakan kasih Tuhan setiap hari dalam hidup kita? Ayo angkat tangan. Iya, Pak Bawi juga merasakan kasih Tuhan. Ya. Karena Tuhan itu sangat baik. Yuk kita mau bersyukur pada Tuhan karena kasih Tuhan itu selalu mengalir dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. 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 Waktu hujan maupun panas tidak ada senang. waktunya ya. Tak terbatas waktu maksudnya ya. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hati. Katakan damainya seperti sungai. Damainya seperti sungai. Damainya seperti sungai. Damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Damainya seperti sungai di hati. Katakan berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Berkatnya seperti sungai di hatiku.
Yuk kita mau serahkan persembahan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh datang padamu, bahkan memberi persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus berkati ibadah kami, persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, kita mau Kita siapkan. sudah berdoa. Kita sudah mempersembahkan Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Iya. Ya. Duduk yang semua sudah siap. Manis Kita mengamini ya Bu Sulika, kalau Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Amin. Ya, di mana nanti firman Tuhan ada satu tokoh yang sangat dicintai Tuhan dan selalu ditolong oleh Tuhan. Siapakah dia? Nanti kita dengarkan bersama-sama. Ya. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi adik-adik, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku
rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan sekali, Tuhan menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Monggo yang menyampaikan Kak firman Yulia. Tuhan. Adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami semua pagi hari ini, sehingga kami pagi hari ini masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun masih secara online. Tuhan, itu semua karena kasih kemurahan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus yang memberkati kami. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang kami sampaikan pagi hari ini Tuhan, bukan kehendak kami manusia, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Ampuni Tuhan setiap dosa dan kesalahan kami. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Kurang semangat semuanya aja ya, dan dari Firdaus, Zaitun, Maranatha, dan Getsemani. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Oke, masih tetap semangat ya. Oke, yang kemarin tepatnya hari Selasa ya, tanggal 17 kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, Kak Yulia mau bertanya kepada adik semuanya, dari kelasnya Mae sampai yang kelas besar. Siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Loh, kok sepi? Gak ada yang tunjuk tangan, gak ada yang angkat tangannya. Loh, kenapa ini ya? Terus Kak Yulia mau bertanya lagi nih, siapa yang pernah melakukan kesalahan? Loh, kok Kak Yulia juga angkat tangan? Karena Kak Yulia juga pernah melakukan kesalahan. Adik-adik juga pernah melakukan kesalahan. Oh, banyak sekali ternyata ya. Tapi Kak Yulia yakin dan percaya kita semua yang pernah melakukan kesalahan meskipun sekecil apapun, kita menyesali akan perbuatan kita ya adik-adik. Amin. Oke, karena
pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang tokoh Alkitab yang tadi sudah disampaikan sama Pak Bawi, yang dulunya dia juga melakukan kesalahan, tetapi dia menyesali akan kesalahannya itu. Adik-adik ada yang tahu siapa namanya? Iya, betul sekali, Bapak Abram. Nah, adik-adik bisa buka Alkitabnya pada Kejadian pasal 12. Kejadian itu perjanjian lama ya adik-adik. Angka besarnya 12. Kejadian 12 ayat yang ke-10 sampai yang ke-20. Sudah ketemu semua adik-adik? Nah, Bapak Abram ini itu tinggal di negeri Kanaan ya adik-adik. Kita bisa lihat pada Kejadian pasal 12 ayatnya yang ke-5. Kak Yulia bacakan ya. Kejadian 12 ayat yang ke-5. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Nah, berarti Abram ini tinggal di negeri Kanaan ya adik-adik. Terus yang di ayat ke-10 sampai 20 ini ada judulnya Abram di Mesir. Tapi di situ dikatakan bahwa di sana, di negeri Kanaan itu terjadi kelaparan adik-adik. Terjadi kelaparan yang sangat hebat. Kelaparan itu apa leh Kak? Ya, di sana itu terjadi kelaparan yang sangat hebat, itu tidak ada makanan, tidak ada minuman, tanah pun menjadi kering, bahkan daun-daun pun juga berguguran ya adik-adik. Kira-kira kepiye yo gambare kelaparan sing sangat hebat iku? Nah, adik-adik bisa melihat gambarnya saat Abram terjadi kelaparan di negerinya. Nah, adik-adik sudah melihat gambarnya? Nah, kemudian adik-adik, mosok nek kelaparan iku apa neng kono terus? Ndak yo gak mungkin ya, wong gak ono makanan, gak ono minuman. Mosok iso bertahan ngasih iso apa? Ndak ngono ya adik-adik ya. Nah, kemudian Abram berencana untuk pergi ke Mesir sebagai orang asing ya adik-adik. Di ayat yang ke-10 itu, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Nah, karena terjadi kelaparan itu, Abram berencana untuk pergi ke Mesir sebagai orang asing ya adik-adik. Nah, dalam perjalanan menuju ke Mesir, Abram dan Sarai istrinya itu ngomong adik-adik. Abram ku ngomong karo bojone Sarai ku. Abram mengakui nek istrine iku sangat cantik. Karena itu Abram menyuruh istrinya Sarai itu untuk nanti kalau sampai di Mesir, Sarai dikon ngomong karo Firaun adik-adik. Ngomong nek dekne iku oga istrine. Tapi apa adik-adik? Iya, betul sekali. Sarai ngomong nek Sarai adine Abram. Nah, kenapa tadi Abram mengatakan seperti itu kepada Sarai? Sarai mengatakan kepada Firaun karena Abram menyuruhnya untuk mengatakan dia bukan
istrinya tetapi adiknya. Kenapa adik-adik seperti itu? Abraham melakukan hal itu. Ya, yang pertama karena Abraham takut kalau nanti tidak diperlakukan baik di Firaun, di Mesir. Dan yang kedua karena Abraham takut dibunuh. Nah, tetapi apa yang dikatakan Abraham dan kepada Sarai akhirnya itu terjadi ya adik-adik. Setibanya di sana Abraham diperlakukan baik dan juga Sarai. Bahkan kita lihat di Kejadian pasal 12 ayat yang ke-16. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan onta. Nah, disampainya di sana Abraham disambut baik. Bahkan Abraham diberikan lembu sapi, kambing domba dan lain sebagainya tadi ya adik-adik. Nah, setelah itu Firaun juga melakukan seperti itu karena mengingini Sarai ya adik-adik. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus menimpakan tulah pada Firaun dan seisi istananya. Kita bisa melihatnya pada Kejadian pasal 12 ayat yang ke-17. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abraham. Nah, adik-adik bisa melihat gambarnya saat Firaun, Tuhan Yesus menimpakan tulah kepada Firaun. Nah, itulah gambarnya adik-adik. Adik-adik bisa melihatnya. Nah, setelah itu apa yang terjadi adik-adik? Abraham dipanggil menghadap Firaun dan mengembalikan Sarai istrinya. Dan menyuruh Abraham untuk pergi bersama istrinya dan segala kepunyaannya yang tadi diberikan Firaun. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik tadi bisa melihat, bisa mendengarkan bahwa ketidakjujuran, bahwa kebohongan cepat atau lambat itu pasti akan ketahuan ya adik-adik. Kak Yulia percaya, adik-adik kita orang yang percaya, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus yang terbaik. Tuhan Yesus melindungi kita dari setiap masalah-masalah kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan pagi hari ini ada dua akibat ketidakjujuran atau kebohongan. Yang pertama, adik-adik bisa menulisnya ya adik-adik, diingat-ingat juga banyak tadi dari mana, ceritanya tentang apa. Nah, dua hal yang dari firman Tuhan pagi ini akibat dari ketidakjujuran, kebohongan. Yang pertama, merugikan diri sendiri. Kok merugikan diri sendiri, Kak? Iya, tadi kan kita sudah mendengar ceritane piye, kok merugikan diri sendiri. Nah, karena ketidakjujurannya Abraham kepada Raja Firaun yang menyuruh Sarai istrinya ngomong nek adine, berarti kan gak jujur adik-adik, padahal Sarai iku istrine. Nah, karena ketidakjujuran Abraham itu, Abraham diusir dari tanah Mesir. Yang kedua, merugikan orang lain. Orang lain itu sapa, Kak? Ya, Raja Firaun tadi. Tuhan Yesus menimpakan tulah kepada Firaun dan seisi istananya.
Adik-adik yang dikasih Tuhan, demikian firman Tuhan yang Kak Yulia dapat sampaikan. Dan Kak Yulia berharap kepada adik-adik semua, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus belajar dan akan selalu berkata jujur. Apapun keadaan kita, kondisi kita, kita harus bisa belajar untuk berkata jujur. Andalkanlah Tuhan, karena Tuhan itu yang memberkati kita, melindungi kita dari setiap masalah-masalah kita. Nah, adik-adik, untuk ayat referensi firman Tuhan pagi hari ini, adik-adik bisa membuka dalam kitab Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-37. Sudah ketemu adik-adik? Kak Yulia bacakan ya. Matius pasal 5 ayat yang ke-37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan pagi hari ini, dan Kak Yulia punya tugas untuk adik-adik seperti tema firman Tuhan pagi hari ini, yaitu ketidakjujuran ya adik-adik. Nah, Kak Yulia mengharapkan semuanya adik-adik, dari yang kelas kecil sampai kelas besar, yang belum bisa menulis atau belum bisa memotong-motong kertas, bisa minta tolong sama kakaknya atau orang tuanya. Nah, kita siapkan 1 lembar kertas, karena tadi cerita firman Tuhan pagi hari ini tentang ketidakjujuran. Nanti kertasnya ditulis, misalnya Kak Yulia ya, aku Yulia akan selalu berkata jujur. Nah, seperti ini ya adik-adik. Bisa di atasnya dikasih lubang juga bisa, atau yang belakangnya ini dikasih seperti ini, nanti ditaruh di meja belajar, atau yang sekiranya adik-adik itu sering melihat dan sering bisa membacanya. Karena apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa belajar dan akan selalu berkata jujur. Nanti ditaruh di meja belajarnya atau di dekat meja tempat tidurnya. Nanti setelah itu bisa digambari adik-adik, terserah mau yang sekreativitas adik-adik semuanya. Mungkin bisa digambari bendera merah putih, bisa ya Mae? Ya, nanti dijelaskan Mae juga. Atau gambar apa, terserah adik-adik, sebisa adik-adik. Kalau Kak Yulia, maaf ya adik-adik, tidak bisa gambar bagus-bagus, ini cuma dikasih gambar bendera merah putih, karena kita masih memperingati hari kemerdekaan. Nah, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Kiranya firman-Mu ini Tuhan dapat kami terima, lebih kami dapat belajar dan akan selalu berkata jujur. Tuhan Yesus, semuanya ini hanya kuserahkan kepadamu Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Haleluya Yesus, amin. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa pujian. Iya, terima kasih Kak Yulia yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita pagi ini belajar tentang Bapak Abraham. Karena takut dia berbohong. Berbohong boleh enggak adik-adik? Tidak boleh ya Pak? Tidak boleh.
Meskipun hanya sedikit. Iya, ndak boleh. Namanya Ndak bohong boleh. ya bohong. Bohong itu Dosa. Nah, Adik-adik, ini Pak, ada tugas dari Kak Yulia ya. Aku, Mae Sulika, akan selalu berkata jujur. Yang namanya Doni misalnya ya Kak. Iya. Aku, Doni, akan selalu berkata jujur. Ditulis, digambar, terus dikirim ke guru sekolah minggu masing-masing. Ya. Nah, kita difoto, mau lihat. ya difoto Bu. Iya, Nah, difoto sama. sawonge, Pak. Ya gini, Nah, terus aku selfie. Bawi. Ya, Tak foto nih, selfie. Pak Bawi. Iya. Oh, Gitu. Ini kita mau lihat hasil kiriman tugas minggu yang lalu nih Iya, Pak. dalam Wah, memperingati ya. 76 Ya. tahun kemerdekaan Ternyata bangsa kita. banyak sekali Pak. Kita melihat ya. Jeng jeng. Ya, Semuanya keren-keren ya sudah Pak ya. mengirimkan. Dek cilianku ngono iku ta ora lah Pak. Belum ada. Karena perkembangan zaman Bu. Ya. Dek cilianku rungono foto ya Pak. Ora iso foto cah. Ya keren semua. Nah, kita sudah menyelesaikan semua rangkaian ibadah sekolah minggu ya Pak Bawi. Kita mau tutup dengan doa. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah beribadah sekolah minggu dengan baik. Terima kasih kami menutup ibadah sekolah minggu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita akan pujikan seperti kebenaran firman tadi, tidak boleh bohong. Ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Senang jadi anak Tuhan, aku senang
jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Lagi yuk. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ya, terima kasih. Sampai jumpa Selamat hari besok Minggu. Minggu. Tuhan Yesus memberkati.